Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, hingga pada sore menjelang malam ini Allah masih mengumpulkan kita semua di dalam majelis yang penuh dengan barokah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di pembahasan masjid-masjid ya, masjid-masjid. An-nahyu an insyati syi'ri al-qabih fil masjid. Selanjutnya, sebelumnya kemarin sampai larangan jual beli ya di masjid, larangan mencari barang hilang di masjid, menjaga kebersihan dan menghilangkan kotoran-kotoran. Maka selanjutnya adalah larangan an insyati syi'ril qabih, larangan mensenandungkan syair yang jelek, syair-syair yang tidak mendidik ya, syair-syair yang tidak pantas ya dikumandangkan di masjid. Qad taqaddama hadisu Abdillah bin Umar marfu'an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anisyira wal bai' fil masjid. Kemarin sudah disebutkan hadis marfu' dari Abdullah bin Umar tentang larangan jual beli di masjid. Bahkan juga larangan menyandungkan syair ya, atau membunyikan syair-syair. Wa hadzan nahyu muhtassun bi insati syi'ri al-qabih. Yang dimaksud adalah syair-syair yang jelek, syair yang mengandung kesyirikan, syair yang mengandung
suatu yang tidak baik, ya, yang tidak senonoh, yang mengandung syahwat, syair-syair itu maka tidak sepantasnya disenandungkan di masjid, ya. Wa bima yakhruju an hadil iktidal bihaisu yukhrijul masjid amma bunyalahu, sehingga berkesan bahwa masjid itu kok malah buat yang demikian, tidak digunakan sebagaimana aslinya masjid itu dibangun. Masjid dibangun untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat. Kemudian malah untuk bersenandung syair yang jelek misalnya. Atau nyanyi-nyanyi yang jelek. Masuk masjid pakai nyanyi, apalagi pakai musik dan lain sebagainya. Ini larangan yang luar biasa. Faqad abaha Nabiyyu li Hasan bin Sabit ija'al musyrikin fil masjid. Nabi pernah membolehkannya kepada Hasan bin Sabit, ya, menghina orang-orang musyrik di masjid dengan menyenandungkan syair. Jadi syair yang baik gitu, ya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, marra Umar bi Hasanin wa huwa yansudu fil masjid. Umar pernah melewati masjid dan Hasan bin Sabit sedang bersyair, ya. Falahidho ilaihi faqala qad kuntu ansatu wa fihi man huwa khairun min. Kemudian ditegur oleh Umar, kamu mbok jangan bersyair di masjid gitu. Maka Hasan bin Sabit mengatakan, aku dulu pernah bersyair di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu. Aku pernah bersyair dan di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu, ya. Tsuma'il tafata ila Abi Hurairah. Maka kemudian Umar noleh kepada Abu Hurairah. Faqala ansadakallah, ya. Ansadakallah asma'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyadahu biruhil qudus, ya. Dan iya, dulu pernah bersyair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul membolehkan. Artinya syair yang baik, ya, sekedar membacakan sebuah syair untuk motivasi, ya, syair untuk menjadikan seorang tambah giat, tapi tidak berlebihan dan tidak mengandung yang mengandung unsur kesyirikan ataupun unsur hal-hal yang tidak senonoh misalnya, ya, yang mengandung syahwat dan lain sebagainya. Syair penyemangat, maka diperbolehkan. Tapi larangan berikutnya adalah an-nahyu an raf'is saut fil masjid. Enggak boleh teriak-teriak di masjid. Jadi kalau digabungkan tadi yang syair yang baik itu juga tidak dengan berteriak-teriak, ya. Karena teriak-teriak di masjid adalah merupakan larangan, ya. Dalam hadis Sa'ib bin Zaid, anna Umar ro'a rajulain. Umar melihat ada dua orang laki-laki min ahli Taif, datang dari Taif. Ada dua orang laki-laki dari Taif, ya. Taif itu memang jauh, ya, dari Mekah, jauh dari Madinah. Dulu mungkin Taif itu kampung pelosok gitu, ya. Meskipun sekarang sudah jadi kota yang luar biasa, ya. Jalannya halusnya luar biasa. Bahkan setiap orang yang umroh maupun haji sekarang itu banyak juga yang ingin mengunjungi kota Taif, ya. Karena menjadi kota yang menarik hari ini. Di sana suasananya dingin, tanamannya pada subur sekali gitu, ya. Tapi dulu mungkin adalah tempat-tempat yang pinggiran, pelosok. Nah, ada dua orang Taif itu datang ke masjid Nabi. Yarfa'ani aswatihuma, ya. Mereka berdua itu mengeraskan suaranya. Nggak tahu suara apa yang ia ucapkan itu. Di hadis ini nggak terekam, tapi kata Sa'ib bin Zaid, seorang perawi dari kalangan sahabat, mengatakan, ya, Umar melihat dua orang itu
mengeraskan suaranya. Atau mungkin bisa diartikan berteriak-teriak gitu ya. Umar mengatakan, qala law kuntu min ahlil balad la auja'tukuma gitu ya. Andai kata kamu itu adalah orang Madinah sini ya, orang kota maksudnya ahlil balad itu, saya la auja'tukuma. Aku akan kamu keras lah, tak kerasi, tak suruh keluar dari masjid. Tapi dia orang kampung sehingga Umar mengatakan tarfa'ani aswati kuma fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu mengeraskan suaramu sementara kamu berada di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di masjid Nabi ya, ini juga berlaku berarti di masjid-masjid yang lain untuk tidak mengeraskan suaranya di dalam masjid ya, mengeraskan suara selain yang dibolehkan. Misalnya kayak jadi imam itu ya tetap harus keras itu ya. Nah, jadi imam itu harus keras, jadi muadzin itu kan ya harus keras. Artinya mengeraskan suara yang tidak ada perintahnya. Wa qota-qodama qoriban naha al-musallin anit taswisi ala ba'dihim raf'ul aswat walau bi qiraatil Qur'an. Bahkan di dalam masjid itu ketika ada orang sholat, jangankan berteriak-teriak suara yang lain gitu ya, baca Al-Quran keras saja tidak diperbolehkan. Karena akan mengganggu orang yang sedang sholat ya. Mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi ada orang sholat, kemudian kita baca Al-Quran keras, itu dilarang. Bagaimana dengan keras yang bukan baca Quran? Keras yang ngobrol atau keras yang lain gitu ya. Maka tidak diperbolehkan. Wa hadza mahmulun alama idza tafahasha irtifa'i shaut amma idza lam yatafahas fayubahu lil maslahah katol bil haq wa nahwihi. Nah, kemudian suara keras itu ada beberapa yang mungkin diizinkan atau memang disyariatkan tadi imam atau muadzin gitu ya, atau orang yang nanya ya, atau orang menegur yang memang di situ adalah ada kemaslahatan yang bersangkutan dengan masjid gitu ya, bersangkutan dengan masjid. Kama fi hadis Ka'ab bin Malik, sebagaimana di dalam hadis Ka'ab bin Malik, anahu taqadha ibnu Abi Hadar dainan kana lahu alaihi fil masjid fartafa'at aswatiha hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fi baitihi fa kharaja ilaihima ya. Dalam hadis Ka'ab bin Malik ini ya ada seseorang yang menagih hutang ya, di masjid ya, dan sampai mengeraskan suaranya. Bahkan Nabi sampai mendengar dari rumahnya kemudian keluar. Dalam hadis ini annahu lam yanhahuma andalik wa kadzalika yubahu rafu saut bil ilmi wal khair. Dalam hal ini sedang urusan yang diperbolehkan sehingga Nabi tidak melarang. Begitu juga mengeraskan suara tentang menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan, kajian itu berarti kan keras suaranya. Artinya yang memang keras suara yang tidak ada kemaslahatan di dalam masjid, maka itu dilarang. Jawazut tahaddusi bil kalam al-mubah fil masjid. Boleh ngobrol sesuatu yang mubah di masjid itu boleh ya. Ngobrol sesuatu yang mubah. Tapi tidak selamanya di masjid hanya ngobrol. Ya. Setiap ke masjid hanya akan ngobrol. Boleh, asalkan nggak berlebihan. Dalam hadis Jabir bin Samurah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladzi shalla fihi asub hatta tatlu asyamas. Nabi tidak beranjak dari tempat sholatnya ketika ia sholat subuh hingga terbit matahari. Jadi Nabi menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi
Setelah salam, beliau tidak pergi dari tempat sholatnya hingga terbit matahari. Fa'idha tola'at koma. Ketika sudah terbit matahari, maka Rasul bangkitnya. Kata Jabir bin Samurah, wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayathakuna wa yatabassamu. Kemudian para sahabat yang tidak pulang ke rumah itu mereka pada ngobrol antar sahabat yang lain, membicarakan kondisi keadaan dulu ketika pas jahiliyah. Kita itu pas jahiliyah kok begini ya, dulu kok begini dan begitu ya. Maka kemudian fayat hakuna, maka pada tertawa ringan gitu ya. Dan Rasul mendengar itu hanya senyum-senyum. Berarti Rasul tidak melarang, tapi mengizinkan orang di masjid sekedar ngobrol sesuatu yang mubah. Ngobrol sesuatu yang mubah. Yang tidak boleh itu jual beli tadi ya, jual beli kemudian menyandungkan syair yang jelek gitu ya, teriak-teriak yang tidak bermanfaat. Ngobrol sekedar hal-hal yang mubah, maka itu diperbolehkan. Jadi tidak masuk larangan. Jawazul akli wasyurbi wan naumi fil masjid. Bolehnya makan, minum, tidur di dalam masjid. Makan ya, boleh. Misalnya kita ada acara ngaji yang biasanya kalau ngaji subuh ya, habis subuh kemudian sekalian sarapan soto ya apapun gitu, makan di masjid maka boleh, minum di masjid boleh, yang penting jaga kebersihan ya. Misalnya ada orang teriak-teriak ternyata enggak boleh di masjid buat makan, itu salah, boleh karena makan dan minum di masjid. Bahkan tidur ya, tidur di masjid itu boleh, yang tidak boleh ngiler ya. Jadi kalau tidur ya jangan sampai ngiler ya, jangan tengkurap gitu ya. Tidurnya boleh. Bahkan harusnya masjid itu menjadi tempat singgah orang yang musafir ya. Ya mungkin kalau hari ini sih musafir pada nginep di hotel ya. Kalau zaman tahun-tahun dulu yang namanya musafir, apalagi ke daerah kampung-kampung terus akan nginep di mana kalau misalnya nggak ada orang yang rumahnya disediakan untuk nginep ya, harusnya masjid itu dibuka, boleh untuk tidur seorang musafir ya. Jangan masjid malah dikunci ya, habis sholat dikunci, habis sholat jamaah dikunci, ketika ada orang yang mau sholat saja di luar waktu pas jamaah itu menjadi kesulitan. Maka fungsinya kurang. Jariyahnya orang yang beramal di situ menjadi kurang gitu ya. Jadi difungsikan supaya memberikan manfaat kepada umat. Maka sekarang ada masjid-masjid yang disebut masjid musafir ya, di pinggir jalan, terutama di masjid rest area. Wah, ini dibuka 24 jam ya. Mau mandi di situ ada, disediakan ya, mau wudhu, bahkan disediakan kopi ya, mau ngopi apa ya. Insyaallah. Karena boleh ya. Abdullah bin Haris pernah berkata, kunna naqulu ala ahdi Rasulillah fil masjid al-khubza wal lahma. Aku dulu pernah makan daging dan roti di masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak melarang. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Sahih. Ini Abdullah bin Haris mengatakan begitu. Aku makan pada zaman Rasul di masjid. Makan roti dan daging, berarti makan besar. Makan roti dan daging berarti makan besar ya. Roti itu nasinya, daging itu lauknya. Wa qad sabata anna imra'atan sauda kanat taskunu fil masjid. Wa kadzalika ahlus suffah. Begitu juga ketika kita melihat hadis tentang sauda ya, yang kemudian meninggal Rasul tidak dikabari, yang akhirnya Rasul nanya kuburannya mana itu, si sauda itu tinggal di masjid. Kalau tinggal di masjid berarti kan makan, minum, mandi, tidur di masjid. Begitu juga ahlus suffah, yang terkenal ahlus suffah itu mereka juga tinggalnya di masjid. Jadi boleh, yang penting memang tidak mengotori gitu ya.
kemudian ya tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga aurat misalnya, yang tidak boleh. Tapi sekedar tidur ya, kemudian makan adalah suatu hal yang boleh. Wa Ibnu Umar annahu kana yanam wa huwa syabun a'zab fil masjid. Ibnu Umar juga dia tidur di masjid pada saat itu menjadi perjaka yang tua. Ibnu Umar itu artinya panjang. Jadi orang bujang panjang selalu tidur di masjid. Maka tidur di masjid adalah diperbolehkan ya. Diperbolehkan tidur di masjid. Maka tidak ada alasan kita misalnya melarang seseorang, kamu jangan tidur. Kadang kan ditulisi tidak boleh tidur di dalam masjid itu ya. Ya, tidak boleh tidur di dalam masjid. Terus banyak larangan-larangan, tidak boleh makan di dalam masjid misalnya ya. Ini maka tidak tepat itu ya, tidak tepat karena itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian jawazul la'bi fil masjid lil maslahah. Boleh bermain di masjid kalau memang ada maslahatnya. Bermain ya. Ya permainannya adalah permainan yang diperbolehkan gitu ya, permainan yang diperbolehkan, bermain di masjid yang memang ada maslahatnya. Ya, mungkin ngajak anak-anak kemudian di masjid main apa supaya kenal masjid, tapi mainnya ya satu yang diperbolehkan, yang kedua ya tidak pas diselenggarakan sholat jamaah gitu ya. Kan sholat jamaah itu hanya 5 kali dan berapa menit. Sementara kan waktu sehari semalam itu 24 jam ya. Maka di sela-sela itu ya. Aisyah pernah mengatakan, Ja'a habsun yazfinuna fil masjid fi yaumi 'aid. Ada orang habsun ya, datang dia bermain di masjid pada hari Id ya. Fada'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil aku gitu. Hei Aisyah gitu. Fawadhatu ya ra'si ala mangkibai. Maka kepalaku aku ditaruh di pundaknya Rasul ya. Faja'altu anzuru ila la'bihim. Maka aku melihat orang yang bermain itu di masjid ya. Hatta kuntu analati an saraftu, sehingga aku sampai selesai. Di situ diperbolehkannya main ya, sekedar permainan yang diperbolehkan di masjid. Misal sekarang ada mungkin lomba-lomba ya, lomba baca Al-Quran, lomba azan, lomba apa, untuk mendidik supaya pada bisa ya, itu maka diperbolehkan. Kemudian an-nahyu an tasbik al-asabi' fil masjid, ini sudah dibahas di adab-adab pergi ke masjid itu. Enggak boleh ngapurancang, menganyam jari-jari di masjid ya. Tasbik al-asabi'. Jadi nganyam jari di masjid padahal menunggu sholat yang nanti rawan akan kemudian tidur ya, maka itu dilarang. Kemudian jawazu idkhalil musyrik al masjid lil maslahah adal masjidil haram. Bolehnya memasukkan orang musyrik ke dalam masjid ketika ada maslahah, tapi selain masjidil haram. Orang musyrik masuk masjid kalau memang ada maslahatnya itu boleh, tapi selain masjidil haram ya. Kadang-kadang kan misalnya kalau di kita ada acara, mungkin acara apa, peresmian atau apa gitu, yang kemudian mengundang pejabat, Bapak Lurah atau Pak Camat. Kebetulan di daerah tertentu lurahnya atau camatnya non-muslim itu ya. Itu kadang-kadang jadi polemik. Gimana ya lurahnya orang muslim diundang rak itu ya. Mlebu masjid piye gitu ya. Boleh, masuk masjid boleh untuk maslahat ya. Nah, ya tinggal diatur kalau masuk masjid, wong masjid kita itu berkarpet dan berkeramik bersih ya. Suruh melepas sepatunya. Karena memang mereka mungkin tidak biasa masuk di tempat yang harus dilepas. Karena nggak tahu kan udah nyak-nyak-nyak-nyak. Sepatunya dipakai aja. Mungkin di tempat ibadah mereka
Sepatu itu tidak dilepas itu ya. Ya, tapi intinya boleh kalau untuk maslahat. Yang tidak boleh itu enggak untuk maslahat ya. Toleransi yang kebablasan ya. Jenengan punya teman musyrik, Jumat diajak ke masjid. Besok ketika Minggu jenengan diajak ke gereja. Nah, ini enggak benar gitu ya. Enggak benar. Masuk untuk maslahat. Maslahat itu macam-macam ya. Itu gambaran tadi, gambaran aja yang mudah maslahatnya. Dalam hadis Abu Hurairah tentang kisah Robit Tamamah bin Asal ya. Wakana idzaka musyrikan. Robit Tamamah bin Asal itu dulu masih musyrik ya. Fi syariatin min sawaril masjid, dia masuk ke dalam masjid di sebelah tiang-tiang masjid ya. Wa fi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bittilaqihi fil yaumis salis ya. Fantolaqa ila nakhli qaribin minal masjid. Kemudian hari ketiga disuruh keluar, kemudian keluar di tempat yang dekat dengan masjid ya. Faghtasala tsumma dakhala al masjid fa aslama. Dan kemudian dia mandi dan kemudian masuk masjid, akhirnya masuk Islam. Justru setelah mendengarkan dulu mungkin ya ceramah-ceramahnya Rasulullah di masjid sampai 3 hari dan suruh keluar dia mandi dan masuk lagi kemudian masuk Islam. Berarti kan ada maslahat kan, bisa jadi dia ikut mendengarkan, setelah itu malah menjadi masuk Islam. Itu boleh. Kan bisa jadi misalnya ada orang musyrik yang tak mendengarkan itu ya, masuk masjid dulu kemudian masuk Islam, atau ketika kita mau mensyahadatkan orang kayak beberapa waktu yang lalu ya Pak Sus, masuk ke masjid itu kan ketika mau disyahadatkan kan dia belum Islam ya. Ketika masuk mau disyahadatkan kan belum toh. Lah kalau nggak boleh terus gimana? Itu masih kafir, nggak boleh, itu kan malah repot. Ya boleh wong dia mau masuk Islam. Artinya ada maslahat. Masuknya itu ada maslahat, maka diperbolehkan. Tapi selain Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak boleh. Wa ammal Masjidul Haram fala yakhilu lil musyrik ya dukhuluhu. Maka kalau Masjidil Haram orang musyrik tidak boleh masuk. Dalam surat At-Taubah ya ayat 28 Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da amihim hadza. Maka tidak boleh mereka masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun ini maksudnya tahun ditaklukkannya kota Mekah. Maka orang musyrik tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi kalau masjid yang lain dan ada maslahatnya maka diperbolehkan. Kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya ya nggak boleh gitu ya. Lah mau ngapain masuk-masuk kalau tidak ada maslahatnya. Tapi kalau ada maslahatnya boleh. Kemudian tahrimu bina'il masjid alal kubur. Diharamkan atau dilarang membangun masjid di atas kubur atau menguburkan mayit di dalam masjid ya. Membangun masjid di atas kubur atau menguburkan mayit di dalam masjid. Ada kadang sebagian suatu tempat gitu ya, mungkin yang wakaf situ, Pak Kiainya wakaf tanah buat masjid itu, alhamdulillah terus makmur. Tapi pesen kalau nanti saya mati dikubur di situ ya, di belakang pengimaman situ. Lah ngapain? Biar setiap hari disolati terus. Maka nggak boleh ya. Biar kuburan ya kuburan, masjid ya masjid, biar terpisah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul yahuda wan nasara. Kata Rasulullah, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida, karena mereka itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka dijadikan masjid. Kubur-kubur nabi. Apalagi kubur selain nabi. Kubur-kubur nabi mereka dijadikan masjid. Masjid itu tempat ibadah. Masjid itu tempat bersujud ya, tempat sholat. Berarti mereka menjadikan kubur para nabi itu dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Maka kata Rasul, semoga ngelaknat. Ya memang Yahudi Nasrani itu terlaknat. Tapi di sini ada sambungannya.
yang dari Aisyah ini ada sambungannya. La'anallahul yahud wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Berangkat dari orang Yahudi Nasrani itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka dijadikan masjid. Yang dijadikan masjid padahal kubur nabi. Bagaimana dengan kuburnya yang bukan nabi? Padahal nabi itu kan orang yang jelas tidak punya dosa gitu ya. Tapi nggak boleh kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Wan Jundub bin Junadah qala, dari Jundub bin Junadah mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelang kematian beliau 5 hari. Sebelum beliau meninggal 5 hari lah. 5 hari sebelum meninggal. Ternyata beliau masih mengingatkan kepada umatnya, mengatakan, ala wa inna man kana qablakum, ingatlah orang-orang sebelum kalian, umat-umat Nabi dahulu, orang-orang dahulu, kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa sholihihim masajida. Mereka itu senangnya, sukanya, hobinya menjadikan kubur para nabi dan kubur orang-orang soleh dari kalangan mereka dijadikan tempat ibadah. Ini Nabi mau meninggal sebelum meninggal kurang 5 hari. Ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian itu sukanya mereka itu menjadikan kubur-kubur para nabi mereka, menjadikan kubur-kubur orang soleh mereka dijadikan masjid. Maka kata Nabi, ala falatat takhidul kuburo masajida. Ingatlah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu jadi masjid. Ada larangannya ya. Memang ada larangannya. Ketika kemudian kita berkilah, sholat di kuburan itu lebih khusyuk sih, lebih ingat kematian misalnya. Ya nggak boleh perasaan kemudian dibenturkan dengan dalil. Gitu. Dalilnya ada larangannya gitu ya. Dalilnya ada larangannya. Apakah kita akan selalu mengatakan dengan larangan itu kemudian kita lebih ini, lebih itu gitu ya. Misalnya ada orang yang bilang, saya kalau sholat di masjid itu nggak bisa khusyuk. Kalau sholat di rumah saya pasti lebih khusyuk. Maka saya lebih utama sholat di rumah daripada di masjid. Apakah gitu? Kemudian kalau semuanya dikembalikan pada perasaan satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda kan itu ya. Meskipun sholat di kuburan itu lebih khusyuk, lebih tenang. Misalnya ya itu adalah gangguan setan. Setan itu kalau ganggu kan bisa juga mengganggu untuk menjadi seolah-olah tenang gitu ya. Ini anhakum andzalik, itu ditegaskan oleh Nabi ya dalam hadis riwayat Muslim ya, riwayat Muslim, Nasa'i ya. Jadi sampai mengatakan ini anhakum andzalik, sesungguhnya aku melarang kalian ya dari yang demikian itu. Ini anhakum, aku melarang. Ya, maka berarti diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Misalnya kuburnya luas, tengahnya kemudian ada masjidnya ya. Kemudian di situ dibuat sholat, dibuat ibadah, dan dibuat kegiatan-kegiatan peribadatan yang dilaksanakan di atas masjid, yang masjid itu berada di atas kuburan. Maka tidak diperbolehkan. Jadi supaya beda masjid ya masjid, kuburan ya kuburan. Kuburan ya kuburan, masjid ya masjid. Nah, bisa jadi orang-orang itu adalah terobsesi oleh orang-orang yang dahulu sebelum umat Muhammad. Dan ternyata Rasulullah SAW menginformasikan dengan sangat jelas sekali ya, bahwa kebiasaan orang-orang dahulu, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, umat-umat Nabi dahulu itu sukanya seperti itu. Yattakhiduna kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa sholihihim masajida. Ya, mereka sukanya menjadikan kubur-kubur para nabi, kubur-kubur orang soleh itu dijadikan tempat penyembahan, tempat ibadah. Ya, mungkin mereka akan mengatakan lebih khusyuk, ibadah di kuburnya nabi, ibadah di kuburnya orang soleh gitu ya. Tapi Nabi mengatakan, Allah falatattakhidul kubura masajida. Ingatlah kalian, jangan sekali-kali menjadikan kubur menjadi masjid. Bahkan dikuatkan lagi, inni anhakum andalik. Sesungguhnya saya adalah orang yang melarang terhadap hal yang demikian itu. Jadi menjadikan
membangun masjid di atas kubur, atau sebaliknya menguburkan orang di dalam masjid sehingga masjidnya itu campur dengan kuburan, adalah merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena larangannya sepatutnya untuk kita jauhi, apalagi larangan-larangan yang dikuatkan itu sudah dilarang, kemudian mengatakan aku melarang urusan yang demikian itu. Fala tattakhidul kubur masajida, kemudian inni anhakum andalik. Jangan kalian jadikan kubur sebagai masjid karena aku melarang dari yang demikian itu. Jadi sudah sepatut dan sepantasnya kita untuk menjauhi hal-hal yang demikian itu. Ya, selesai tentang masjid-masjid insya Allah ya. Tentang sesuatu sedikit urusan yang bersangkutan dengan masjid ya. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang diperintahkan ya, telah kita bahas walaupun secara singkat. Kemudian pembahasan berikutnya insya Allah sholat Jum'ah ya. Pembahasan sholat Jum'ah. Persilahkan kalau ada pertanyaan tentang yang berhubungan dengan masjid insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk ijab qabul di masjid, itu statusnya hanya boleh. Bukan larangan, hanya boleh. Bukan termasuk masuk ke dalam larangan. Namun juga sampai saat ini saya belum menemukan tentang keutamaan ijab qabul di masjid. Itu ya. Tentang keutamaan ijab qabul nikah. Kalau ijab qabul jual beli kan jelas memang larangannya jelas. Gitu ya. Tapi untuk ijab qabul atau akad nikah di masjid, larangannya memang tidak ada, tapi kemudian anjurannya juga tidak ada. Dan dalil-dalil misalnya yang menyebutkan riwayat dulu para sahabat itu ijab qabulnya di mana, itu tidak ternukil bahwa misalnya Ibnu Umar nikah di masjid atau siapa nikah di masjid itu ya. Ketidakadaan riwayat-riwayat tersebut atau saya belum tahu gitu ya, itu menunjukkan tentang tidak suatu perbuatan yang utama gitu ya, tidak suatu perbuatan yang utama. Kalau perbuatan yang utama pasti sudah ada anjurannya, ada anjurannya ternukil meskipun hanya satu kata dari Rasulullah atau satu perbuatan dari para sahabat yang kemudian diiyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa akad nikah di masjid itu ya hanya perbuatan yang mubah, boleh maksudnya. Boleh. Mau di masjid ya boleh, mau di KUA sana ya disediakan tempat ya boleh, mau dipanggil ke rumah juga boleh ya. Larangannya tidak ada, tapi kemudian yang mengatakan keutamaannya juga tidak ada. Sehingga hanya hal yang boleh saja. Mungkin ada orang yang mengatakan oh lebih utama di masjid itu, mungkin utama itu yang dimaksud adalah daripada di tempat lain bayarnya mahal misalnya kan jadi utama gitu ya, atau apa yang pertimbangan ekonomi, mungkin pertimbangan dekat atau pertimbangan orang yang datang banyak gitu ya. Jadi bukan dari bentuk akad nikah di masjid itulah yang utama. Itu memang sampai sekarang saya belum melihat dalil keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Nggih.
Ya, kalau dimasukkan sebetulnya dimasukkan, Pak, tapi hanya karena memang di sana apa namanya sarana prasarananya lengkap. Kalau di Madinah itu memang pintunya dari depan, dari depan atau di belakang namanya ya. Jadi ini pengimaman itu ada pintu dari sana. Di depan pengimaman itu tempat memang khusus untuk naruh jenazah yang mau disolatkan di Masjid Nabawi. Jadi ini pintu Babu Salam, kemudian Babu Salam melewati kubur Nabi itu toh. Kalau sebelah kiri adalah Rodho, kemudian kubur Nabi itu sebelah kanan, itu di situ ada bangunan, di dalamnya itu adalah tempat jenazah. Jadi masuk, tapi masuknya lewat sana, tidak lewat dalam masjid situ memang gitu. Kemudian kalau di Masjidil Haram itu masuk masjid, tapi di belakang, tidak di depan. Kalau jenengan dari WC 3, WC 3 itu jadi andalannya orang Indonesia ya, nggak apa-apa itu tanda aja. Jadi WC 3 itu kan ada pintu masuk yang langsung ke lantai 2. Langsung ke lantai 2 itu. Jadi kalau tidak masuk itu kan kemudian ke pintu bawah kan masuk ke bawah yang langsung ke Ka'bah. Itu yang naik itu lantai 2, kemudian kalau jenengan belok ke kanan sedikit, kanan di situ ada tempat yang agak luas, di situ dipagari, di situ tempat jenazah. Tempat jenazah di situ. Wadang jenazah itu banyak, 10 atau berapa. Lah kalau di Madinah itu dari sholat fardu ke sholat jenazah itu cepat. As-sholatu alal amwat. Jadi habis salam itu langsung as-sholatu alal amwat, langsung sholat. Karena jenazahnya siap di situ dan imamnya tidak pindah sampai di situ. Tapi kalau di Mekah, itu kalau ngimami kan di depan pintu Ka'bah itu. Depan pintu Ka'bah itu ngimami di situ. Ketika mau sholat jenazah, ternyata imamnya itu pindah ke tempat tadi yang saya tunjukkan itu, di lantai 2 yang sebelah situ. Wah, itu yang ngawal banyak, dan mic-nya itu dipanggul gitu. Oh, makanya kalau di sini dari salam sampai sholat jenazah lama toh. Saya itu pernah mengikuti itu. Mau kemana tuh ini imamnya? Ke situ tuh ternyata sholat jenazah di di lantai 2 itu. Jenazahnya di situ. Dimasukkan dalam masjid tapi tidak di depan. Artinya bahwa memasukkan jenazah ke masjid itu juga hal yang diperbolehkan ya. Enggak ada larangannya. Meskipun juga dalil keutamaan orang itu disolati di masjid saya juga belum mendapatkan gitu ya. Hanya kalau melihat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ceritanya seperti itu. Hanya tetap disolati di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu jauh lebih utama dibanding di tempat yang lain. Kenapa? Yang nyolati banyak. Karena bahwa jenazah itu menjadi utama atau tidak itu ukurannya yang menyolati lebih banyak. Ketika yang mensolatkan itu menjadi lebih banyak, maka dia akan menjadi utama bagi si mayit tersebut. Jadi memasukkan jenazah ke masjid itu larangannya saya juga tidak melihat, begitu juga anjurannya. Maka ya kedudukannya sebagaimana akad nikah itu boleh-boleh saja, insya Allah. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Moga Pak Sus. Masya Allah ya. Memang itu kadang-kadang menjadi sebuah alasan yang memang kita harus betul-betul belajar sejarah awalnya gimana gitu ya. Jadi yang jelas bahwa Nabi itu tidak dikubur di dalam masjid ya. Nabi itu dikubur di dalam rumah Aisyah. Jadi dulu Nabi itu meninggal itu sampai 2 hari. Ada orang yang mengatakan 3 hari, tapi 3 hari hitungannya kalau jamnya itu hanya 30 berapa jam belum dikubur. Karena pada saat itu para sahabat itu pada bingung mau dikuburkan di mana ini Nabi ini meninggal gitu ya. Akhirnya kemudian sampai mengangkat sebuah pemimpin gantinya Nabi, Abu Bakar kemudian diangkat untuk menjadi pemimpin. Dan setelah Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin, maka semuanya urusan diserahkan kepada Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar mengatakan, aku pernah dengar Rasulullah bersabda bahwa setiap nabi yang meninggal adalah dikubur di dalam rumahnya. Maka Nabi Muhammad dikubur di dalam rumahnya. Jadi itu bukan masjid. Masjid itu adalah yang mimbar itu ke sana. Mimbar itu ke kanan itu masjid. Kemudian mimbar ke kiri yang sekarang Rodhoh itu dulu kayak
senggang antara rumah Nabi sama masjid gitu. Ini rumah Nabi, ini masjid ke sana, lah ini lewatan. Yang Rasul mengatakan antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman-taman surga. Artinya bahwa Nabi itu tidak dikubur di dalam masjid. Kemudian akhirnya perluasan-perluasan, dan pernah pada masa kepemimpinan siapa itu akan ada perluasan masjid ke kanan. Tapi pemerintah menegaskan untuk perluasan masjid ke kiri. Dan pada saat itu sudah pernah debat antara penguasa dengan para ulama. Yang akhirnya ulamanya adalah kalah power, sehingga perluasan masjid itu ke arah sebelah kiri. Sehingga mau tidak mau, akhirnya kuburnya Nabi, kuburnya Abu Bakar dan Umar masuk ke dalam masjid. Dan sampai sekarang kuburan itu dipagari berlapis-lapis. Berlapis-lapis supaya pisah antara kubur sama Masjid An-Nabawi. Jadi ketika itu dijadikan sebagai dalil kuburnya Nabi aja di dalam masjid, masa kita melarang gitu ya. Maka jawabannya ya seperti itu. Satu, itu pun Nabi gitu ya, dan sahabat dua yang paling utama. Dan awalnya pun juga penguburannya adalah bukan di dalam masjid. Bahkan pernah terjadi perdebatan panjang agar supaya kubur itu tidak masuk ke dalam masjid. Tapi perluasan itu akhirnya sebelah kiri sampai mendekati ke Bakek, sehingga kubur itu masuk ke dalam masjidnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu nggak boleh dibenturkan, tapi justru kita rujuk kepada perkataan atau sabda Rasulullah, yang Rasulullah itu melarang kan. Masa sih kita akan melakukan sesuatu yang Rasul itu melarang ya, kemudian akan dijadikan sebagai dalil. Artinya bahwa memasukkan kubur Nabi ke dalam masjid itu sebetulnya sudah dilarang para ulama pada zamannya. Tapi yang namanya perjalanan itu kan bisa jadi aja suatu hal yang sebetulnya awalnya dilarang, kemudian seolah-olah orang itu tidak tahu, kemudian dijadikan dalil bahwa kuburan di dalam masjid menjadi boleh. Maka tetap tidak boleh kembali kepada larangan Rasulullah SAW. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ya, cukup ya, sudah azan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.